Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDUWS. 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK, Pedoman Panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen implementasi. 3. Lakukan observasi. 4. Wawancara. 5. Simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal, SK, Pedoman Panduan, SPO, ada dokumentasi pelaksanaan. Saat observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi sama dengan yang ada di SPO. Sobat sehat, video saya yang ke-186 ini akan membahas tentang ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan tuberkulosis. Ini bagian dari akreditasi puskesmas di bab dan kriteria yang terkait dengan kebijakan jenis-jenis layanan. Sebelum melihat video 186 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat dulu video 6 pelayanan UKM di puskesmas, video 13 tentang pelayanan UKM pencegahan dan pengendalian penyakit di puskesmas, video 130 tentang pencegahan dan pengendalian penyakit di masa pandemi COVID-19, video 170 tentang pencegahan pengendalian tuberkulosis sampai dengan video ke-185. Nanti diurut saja ya semua untuk dilihat. Nah, Sobat Sehat, sekarang kita akan membahas apa tentang ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan TB. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan atau logistik TB merupakan bagian terpenting dalam keberhasilan program penanggulangan TB. Pengelolaan ketersediaan logistik TB merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menjamin agar logistik program penanggulangan TB tersedia di setiap layanan pada saat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Kegiatan pengelolaan logistik program penanggulangan TB dilakukan mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, sampai dengan penggunaan serta adanya sistem manajemen pendukung. Pengelolaan logistik program penanggulangan TB dilakukan pada setiap tingkat pelaksana program penanggulangan TB, yaitu mulai dari tingkat pusat, Dinkes Provinsi, Dinkes Kap Kota, sampai di tingkat Pasienkes, baik rumah sakit, puskesmas, maupun Pasienkes lainnya yang melaksanakan pelayanan pasien TB dengan strategi DOTS. Logistik obat anti tuberkulosis atau OAT adalah semua jenis OAT yang digunakan untuk mengobati pasien TB, baik TB sensitif maupun TB resisten obat atau TB-RO. Logistik non-OAT adalah semua jenis bahan dan alat kesehatan selain OAT yang digunakan untuk mendukung tata laksana pasien TB. Pertama, jenis logistik program penanggulangan TB, yaitu meliputi 1. Obat anti tuberkulosis atau OAT. OAT yang digunakan adalah 1. OAT lini pertama, yaitu isoniazid atau H, rifampicin atau R, pirasinamid atau Z, etambutol atau E, dan streptomycin atau S. B. OAT lini kedua, kanamisin atau KM, capreomycin atau CM, levofloxacin atau LFX, moxifloxacin atau MFX, etionamid atau ETO, sikloserin atau CS, dan para aminosalisilik atau PAS atau PAS, bedaquiline, clofazimine, linezolid, delamanid. Dan C. Obat pencegahan TB atau isoniazid atau H,
dan D. Obat baru sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan RI. Kita akan bahas obat anti-TB untuk TB sensitif atau lini 1. Program Nasional Penanggulangan TB menyediakan panduan OAT untuk pengobatan pasien TB yang sensitif dalam bentuk paket. Satu paket OAT untuk satu pasien TB. Paket OAT yang disediakan dikemas dalam dua jenis, yaitu paket dalam kombinasi dosis tetap atau KDT atau Fixed Dose Combination atau FDC yang digunakan sebagai paket pengobatan utama, dan paket OAT dalam bentuk kombipak yang digunakan apabila terjadi efek samping dalam pengobatan TB sehingga perlu memilah jenis OAT yang akan diberikan pada pasien TB. Paduan paket OAT yang saat ini disediakan adalah satu paket KDT OAT kategori 1, yaitu 2 HRZE garing 4HR 3 atau 2 HRZE garing 4HR. Dua paket KDT OAT kategori 2 yaitu 2 HRZES garing HRZ atau 2 HRZES dan HRZ. 3 paket KDT OAT kategori anak, 2 HRZ garing 4HR dan 4 paket kombipak kategori 1, 2 HRZE garing 4HR 3R atau 2 HRZE 4HR. 5 paket kombipak kategori anak, 2 HRZ dan garing 4HR. Selanjutnya, D. Obat anti TB untuk TB resisten obat atau lini 2. Dalam pelayanan pengobatan pasien TB RO, Program Nasional Penanggulangan TB menyediakan paduan OAT yang terdiri dari beberapa jenis OAT lini kedua ditambah OAT lini pertama yang masih sensitif. Sediaan dari OAT lini kedua dan lini pertama yang digunakan untuk paduan OAT RO yang disediakan adalah, kita bisa lihat pada tabel 23, obat anti TB resisten obat atau lini 2 pada halaman 142. Ya, kita bisa lihat di video ini tabel tersebut. Kedua, perbekalan kesehatan TB atau logistik non-OAT. Logistik non-OAT terbagi dalam dua jenis, yaitu logistik non-OAT habis pakai dan tidak habis pakai. Logistik non-OAT yang habis pakai adalah A. Bahan-bahan laboratorium TB seperti reagen siap, pot dahak, kaca sediaan, oli emersi, ether alkohol, tisu, sarung tangan, lisol, lidi, kertas saring, kertas lensa, dan lain-lain. B. Semua formulir pencatatan dan pelaporan TB seperti TB 01 sampai dengan TB 13, cartridge TCM, masker bedah, respirator N95. Sedangkan logistik non-OAT tidak habis pakai adalah A. Alat-alat laboratorium TB seperti tes cepat molekuler atau TCM, mikroskopik binokuler, pose, lampu spiritus atau Bunsen, rak pengering kaca sediaan atau slide, kotak penyimpanan kaca sediaan atau box slide, safety cabinet, lemari atau rak penyimpanan OAT, dan lain-lain. B. Barang cetakan lainnya seperti buku pedoman, buku panduan, buku petunjuk teknis, leaflet, brosur, poster, lembar balik, stiker, dan lain-lain. B. Jejaring pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan atau logistik program penanggulangan TB. Pengelolaan logistik dilakukan pada setiap tingkat pelaksana program penanggulangan TB, mulai dari tingkat pusat, Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten Kota, sampai dengan di Fasiankes, baik rumah sakit, puskesmas, maupun Fasiankes lainnya yang melaksanakan pelayanan pasien TB. Jejaring pengelolaan logistik TB adalah seperti ini, yaitu bagian 4, jejaring pengelolaan logistik TB yang bisa dilihat pada halaman 144. Bisa dilihat di video ini. Dengan catatan, saat ini jejaring pengobatan logistik TB resisten obat OAT lini 2 maupun non-OAT masih dikirim dari Ditjen P2P ke Dinkes Provinsi
kemudian ke rumah sakit rujukan TB RO. Hal ini dilakukan apabila fasilitas instalasi farmasi kabupaten kota belum mampu menyimpan sesuai persyaratan baku. Selanjutnya C, perencanaan obat dan perbekalan kesehatan atau logistik program penanggulangan TB. Perencanaan merupakan langkah awal dari kegiatan pengelolaan logistik dan merupakan salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan. Perencanaan dilaksanakan dengan melakukan perhitungan kebutuhan logistik sesuai dengan jenis atau spesifikasi dan jumlah yang dibutuhkan setelah melakukan evaluasi dan analisa ketersediaan dari setiap jenis logistik. Tujuan dari perencanaan logistik TB adalah tersusunnya rencana kebutuhan logistik TB sesuai dengan jenis atau spesifikasi dan jumlah yang dibutuhkan serta tersedia pada saat dibutuhkan. Perencanaan dilakukan secara bottom up planning, yaitu dari tingkat pelaksana paling rendah atau Vaskes ke tingkat di atasnya, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan seterusnya. Sedangkan untuk pengusulan hasil perencanaan kebutuhan logistik tersebut dilakukan mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota berdasarkan hasil rekapitulasi kebutuhan seluruh Vaskesnya. Penyusunan perencanaan OAT dilakukan bekerjasama dengan tim perencanaan obat terpadu di kabupaten kota yang dibentuk dengan surat keputusan bupati atau wali kota dengan anggota sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku di masing-masing kabupaten kota. Penyusunan perencanaan logistik disusun setiap tahun dan diusulkan secara berjenjang dari kap kota ke provinsi, kemudian pusat, sesuai jadwal perencanaan dan pengusulan yang ditentukan atau disepakati. Hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan perencanaan logistik adalah A. Menyiapkan data yang dibutuhkan, antara lain data pasien TB yang diobati dan jumlah logistik yang digunakan tahun sebelumnya, data fasilitas plan kesehatan, stok logistik yang masih bisa dipakai, dan sumber dana. B. Menentukan jenis logistik dengan spesifikasi yang ditetapkan. Untuk logistik OAT dan non-OAT yang berhubungan dengan kegiatan teknis program TB seperti logistik laboratorium, formulir percatatan pelaporan, dan lain-lain harus sesuai dengan spesifikasi program TB nasional. C. Perencanaan logistik dihitung sesuai dengan kebutuhan dengan memperhitungkan sisa stok logistik yang masih ada dan masih dapat dipergunakan, yaitu belum kadaluarsa atau rusak. D. Perencanaan logistik berdasarkan kebutuhan program atau program oriented, bukan ketersediaan dana atau budget oriented. E. Perencanaan logistik dilakukan oleh atau diserahkan kepada tim perencanaan terpadu yang sudah ada. F. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pengusulan logistik disesuaikan dengan jadwal penyusunan anggaran di setiap tingkat pemerintahan di kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. 1. Tahapan penyusunan perencanaan logistik TB. Penyusunan perencanaan kebutuhan logistik dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. A. Menghitung kebutuhan setiap jenis logistik dalam waktu 1 tahun. B. Menghitung sisa stok logistik yang masih ada. C. Menghitung jumlah logistik yang akan diadakan berdasarkan kebutuhan dikurangi sisa stok yang ada. D. Menentukan buffer stok. E. Perhitungan logistik disesuaikan dengan pengembangan kegiatan. 2. Perencanaan obat anti tuberkulosis atau OAT. Perencanaan kebutuhan OAT menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan konsumsi atau pemakaian, pendekatan morbiditas, dan memperhatikan target program. Pendekatan konsumsi adalah proses penyusunan kebutuhan berdasarkan pemakaian tahun sebelumnya. Sedangkan pendekatan morbiditas atau proses penyusunan kebutuhan berdasarkan perkiraan jumlah pasien yang akan diobati atau insidensi sesuai dengan target yang direncanakan. Perencanaan kebutuhan setiap jenis atau kategori OAT berdasarkan target penemuan kasus dengan memperhitungkan proporsi tipe penemuan pasien tiap tahun lalu, jumlah stok yang ada, dan masa tunggu atau lead time
serta masa kadaluarsa. 3. Perencanaan perbekalan kesehatan TB atau non-OAT. Perencanaan logistik non-OAT dilaksanakan di setiap tingkatan dengan memperhatikan A. Jenis logistik, B. Spesifikasi, C. Jumlah kebutuhan, D. Stok yang tersedia dan masih dapat dipergunakan, E. Unit pengguna. 4. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan atau logistik program penanggulangan TB. Pengadaan merupakan proses untuk penyediaan logistik yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan. Pengadaan yang baik harus dapat memastikan logistik yang diadakan sesuai dengan perencanaan, baik jenis, jumlah, maupun ketepatan waktu pengadaannya. Proses pengadaan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obat TB merupakan obat dengan kategori sangat-sangat esensial atau SSE, sehingga pemerintah wajib menjamin ketersediaannya. Pengadaan obat TB dapat bersumber dari dana APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, maupun dana lain yang sah. Dalam hal ini bantuan luar negeri. A. Tujuan pengadaan logistik adalah 1. Tersedianya logistik dalam jumlah, jenis, spesifikasi, dan waktu yang tepat. 2. Didapatkannya logistik dengan kualitas yang baik dengan harga yang kompetitif. B. Pengadaan OAT. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan OAT adalah 1. Paduan OAT yang diadakan sesuai dengan kebutuhan program nasional penanggulangan TB. 2. Batas kadaluarsa OAT pada saat diterima oleh panitia penerima barang paling sedikit 24 bulan saat barang diterima. 3. Industri farmasi yang memproduksi OAT bertanggung jawab terhadap mutu OAT melalui pemastian dan pemeriksaan mutu oleh industri farmasi dengan mengimplementasikan CPOB secara konsisten. OAT diproduksi oleh industri farmasi yang memiliki sertifikat CPOB. 4. OAT yang diadakan memiliki sertifikat analisa dan uji mutu sesuai dengan nomor batch masing-masing produk. C. Pengadaan non-OAT. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan logistik non-OAT adalah logistik non-OAT yang diadakan sesuai dengan kebutuhan program nasional penanggulangan TB. Logistik TB yang diadakan harus bermutu baik dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Catatan, bila barang yang diterima tidak sesuai kontrak kerja, baik mutu maupun jumlah, maka pabrik atau pemasok barang wajib mengganti atau melengkapi kekurangannya. 5. Penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan atau logistik program penanggulangan TB. Logistik TB akan terjaga mutu dan kualitasnya apabila penyimpanan dilaksanakan dengan baik dan benar. Penyimpanan logistik TB disimpan di instalasi farmasi sesuai dengan kebijakan One Gate Policy dari Kementerian Kesehatan RI. Kebijakan ini mengatur masuk keluarnya barang melalui satu pintu, di mana seluruh OAT maupun non-OAT disimpan di dalam instalasi farmasi, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota dan Fasiankes. Keenam, distribusi logistik. Distribusi dilaksanakan berdasarkan permintaan secara berjenjang untuk memenuhi kebutuhan logistik di setiap jenjang penyelenggaraan program penanggulangan TB. Setiap tingkatan harus melakukan analisis kesenjangan antara permintaan dan perencanaan kebutuhan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses distribusi adalah A. Distribusi dari pusat dilaksanakan atas permintaan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Distribusi dari provinsi kepada kabupaten kota atas permintaan kabupaten kota. Distribusi dari kabupaten kota berdasarkan permintaan Fasiankes. B. Membuat surat bukti barang keluar atau SBBK dan berita acara serah terima atau BAST. C. Apabila terjadi kelebihan atau kekurangan logistik, maka institusi yang bersangkutan menginformasikan ke institusi di atasnya untuk dilakukan relokasi atau pengiriman logistik tersebut. Distribusi logistik harus memperhatikan sarana atau transportasi pengiriman
yang memenuhi syarat sesuai ketentuan obat atau logistik lainnya yang dikirim. 7. Penggunaan logistik. Penggunaan logistik sesuai dengan peruntukannya dan aturan pakainya. 8. Manajemen pendukung dalam pengelolaan logistik program TB meliputi organisasi pengelolaan, pembiayaan, sistem informasi, pengawasan mutu, dan sumber daya manusia serta didukung oleh peraturan. Sistem informasi logistik menggunakan pelaporan TB 13 baik manual maupun elektronik. Saat ini ada 2 sistem informasi untuk pencatatan dan pelaporan, yaitu pertama untuk pelaporan TB 13 OAT menggunakan Sistem Informasi TB Terpadu atau SITT. 2. Untuk pelaporan TB 13 OAT resisten obat menggunakan eTB Manager. Pengawasan atau jaga mutu logistik dilakukan untuk memastikan bahwa logistik yang ada terjamin atau terjaga kualitasnya, baik mulai dari produksi, distribusi, penyimpanan sampai dengan saat digunakan. Salah satu cara jaga mutu obat di lapangan adalah dengan secara rutin pengambilan contoh uji obat secara acak dari lapangan untuk diuji mutunya. Demikianlah Sobat Sehat, di video 186 ini kita telah membahas ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan TB. Sobat Sehat bisa melihat secara lebih rinci dalam lampiran Permenkes RI nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Kita akan bertemu di video 187 untuk membahas tentang perencanaan dan penganggaran program TB. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.